Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi di Islam itu Indah, masih di tema kita pagi hari ini, wanita yang dicemburi para bidadari. Nah tadi di segmen sebelumnya dijelaskan oleh guru kita Ustadz Maulana tadi ya, ini Masya Allah ternyata wanita solehah yang pertama yang membuat bidadari cemburu sama wanita solehah ini. Nah namun ada lagi nih ya, dijelaskan lagi ada dua hal lagi yang bisa bikin para bidadari surga ini cemburu sama wanita di dunia. Tapi katanya ada dua hal lagi yang bisa bikin beda dari cemburu ini yang bikin kita antara percaya dan tidak percaya. Nah, lo apa Nah, tuh? Apa ya? apa sih? Ya yuk coba sama-sama kita lihat dulu nih ada tayangannya katanya nih ya. Coba kita lihat tayangannya. Benar gak tayangannya nih? Silakan. Jadi hampir setiap hari aku melihat ibu ini selalu diikutin kucing-kucing kampung liar yang ada di sini. Setiap dia pulang kantor atau pulang dia dari pasar, dia selalu diikuti sama kucing-kucing kampung ini. Kira-kira ada yang tahu nggak dia diikutin ini kenapa? Jadi ibu ini diikutin karena dia selalu bawa makanan kucing. Nah, jadi kucing itu selalu datang dong ke dianya dan udah tanda banget ibu ini kalau udah jalan pasti selalu diikutin sama kucing-kucing ini. Baik banget ya ibu ini, Masya Allah. Semoga kita kayak ibu ini ya membantu sesama makhluk hidup. Sehat-sehat ya Bu. Nah nih coba kita tanya sama guru kita nih Habib Nabil Al-Musawa melihat tayangan tadi ya kan ini Masya Allah. Coba kita minta penjelasannya dari guru-guru kita ya. Ini bicara masalah tentang tayangan tadi ini ya tayangan tadi ini bagaimana nih bisa bikin wanita cemburu gak? Dia dari cemburu gak? Ustadz Maulana atau siapa mau jawab? Ustadz Maulana aja dijawab dulu nih. Yang Ustadz suka Maulana kucing. dulu. Ya suka kucing kebetulan. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Habib minta izin. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sangat masyhur kisah ini tentang wanita yang masuk surga disebabkan karena anjing. Tapi ada wanita yang disebutkan oleh Rasulullah SAW karena dia masuk neraka disebabkan karena tidak memberikan kesempatan kucing untuk mencari rezeki untuk makanan dirinya. Sampai diikatnya gara-gara habis masak dia salat, habis salat dia lihat makanannya sudah diambur-amburin kucing. Sehingga dia marah, kemudian kucing itu diikat dan akhirnya kucing itu pun meninggal atau mati. Mohon izin, mohon maaf tanpa menyakiti perasaan, ternyata wanita tayangan tadi itu sangat membuat kita terharu ya. Banget. Mengambil waktu kesempatan dan ternyata bidadari cemburu kepada wanita yang gemar memberi makan binatang. Kucing, apapun ya. Apapun Apapun binatang. Kalau tadi kucing sebenarnya apapun golongan binatang yang dikasihnya bertumpah kasih sayangnya luar biasa. Makanya ibu-ibu kalau ada sisa makanan siapkan kalau perlu. Ya Allah ya Karim. Kenapa bisa? Kenapa wanita-wanita yang penyayang binatang ini menyebabkan bidadari cemburu karena disebabkan menjaga adabnya terhadap binatang. Hati-hati buang air apalagi bekas cucian. Oh, bekas cucian. Panas. Iya. Hati-hati jangan sampai ada binatang makhluk Allah. Kalau saya pinjam kata-kata dari Habib Nabil karena ada jantungnya. Oh. Gimana? Bersikap penyayang kepada setiap jantung yang berdenyut. Setiap jantung yang bukan persoalan manusia aja, tapi makhluk Allah. Maka ada adabnya. Gimana kita kadang kalau dikasih apalagi minyak kemudian dibakar. Iya. Semut itu biasanya tuh. Iya, biasanya tuh. Diusir aja, disapu, beradablah. Jangan sampai engkau tidak beradab, ambil sapu dipukul itu kucing. Kan ada bahasanya. Hush, dia paham kok. Iya. Oh gitu ya. Hush. Hush kucing udah kabur ya. Biasanya yang digebuk pakai sapu mah kecoa Pak. Iya macam-macam itu. Dan bener. ingat, kenapa? Ada juga kenapa wanita ini dicemburui. Karena dia menyenangi binatang itu. Oh, Wanita itu penyayang. Nong, digedeg, dicium-cium itu kucing. Ya Allah. Apalagi jamaah. Karena ketulusan dan konsistennya wanita itu. Kalau kita laki-laki biasanya kalau memberi makan ya sudah. Tapi kalau wanita itu konsisten loh. Dia telaten loh. Iya. Sampai dia masak apa? Buat kucing. Dia ada makanan khusus. Bahkan dia sengaja untuk pergi merawat kucingnya. Merawat binatang piaraannya. Pergi ke salon. Dia aja belum tentu. Iya benar. Tapi kucingnya ke salon. Itu anak saya begitu tuh seneng banget tuh. Ya, itu, dokter dibawa ke karena dokter. penyayangnya.
atas rahmat rahimnya, penyayangnya kepada makhluk ciptaan Allah. Sehingga makanya ketika membahas tentang anjing yang ditolong oleh wanita, maaf saya pinjam kata-kata ini, wanita yang mungkin orang menganggap adalah ina, nggak usah sebut pekerjaannya ya, nggak usah. Tapi itu sampai maaf, penutup kepalanya disobek untuk jadikan tali, kemudian dia turun, kemudian dia ambil sepatunya untuk disikan air, kemudian digigit baru naik, kemudian dia lebih rela memberikan minum kepada anjing tersebut dibanding dia minum buat dirinya. Tapi dia kasih kesempatan, dan pada saat itu dia wafat atau syahid pada saat itu. Langsung disebutkan masuk surga. Kenapa? Karena banyak yang karena rahimnya, karena kasih sayangnya, itulah yang menyebabkan. Jadi wanita-wanita yang penuh kasih sayang kepada makhluk Allah, ini membuat bidadari cemburu. Jadi nggak bisa dianggap hal yang remeh dia. Ternyata pencinta binatang, penyayang binatang gitu ya. Itu salah satu yang membuat bidadari cemburu. Waduh, Masya Allah. Nah sekarang gini, ada lagi nih, ada dua hal yang bikin saya masih penasaran. Katanya ada lagi nih Beb, yang bikin bidadari surga ini cemburu sama wanita di dunia ini apa nih Beb? Mohon izin penjelasannya Beb. Iya baik, Masya Allah. Terima kasih banyak Mas Fadli dan para guru semua. Tadi Ustadz Maulana menyampaikan tentang sayang sama binatang. Jadi luar biasa ketika kita punya sikap seperti itu. Jadi terhadap setiap jantung yang berdenyut, manusia atau binatang. Saya ingin menambahkan tadi tentang wanita yang dicemburui oleh bidadari. Pertama Mas Fadli perlu tahu bidadari itu apa. Ya, bidadari itu hurun ain, ya bahasa Arab itu berasal dari kata haura aina. Ya, jadi haura itu adalah wanita yang muda dan cantik. Allah. Ya. Jadi kalau muda saja tidak cantik mungkin orang tidak tertarik. Ya. Atau cantik tapi tua tidak tertarik. Maka disebut haura. Jadi muda cantik gitu ya. Nah kemudian ya begitu Ustazah. Ustazah Lulu langsung minggir. Cantik tapi dibilang tua. cantik tapi tua minggir. Masya Allah muda Ustazah Lulu. Kemudian aina. Ya aina itu asal katanya adalah mata yang indah gitu ya. Nah sebagian ulama menyatakan hurun in itu Ustadz Maulana adalah sesuatu yang kalau dilihat wajah itu tidak berpaling lagi saking indah. Itulah yang paling bisa dicerna oleh manusia, di atas itu nggak paham orang. Nah jadi kalau tadi kita bicara hurun innya aja Mas Fadli itu seindah itu. Allah Akbar. Bagaimana kita bayangkan wanita yang kata Nabi Muhammad SAW jauh lebih indah dari itu kalau dia bertakwa. Nah maka saya ingin berpesan supaya kita dicemburui oleh bidadari. Itu apa. Salah satu ayat menyatakan fihinna qasiratu tarfi lam yatmithunna insun qablahum walajan. Jadi sifat pertama dari bidadari itu ya adalah qasiratu tarf. Jadi qasiratu tarf itu senantiasa kemana-mana dia menundukkan pandangan. Wanita yang sangat sopan, wanita berakhlak. sopan, gitu ya. berakhlak. Nah kalau sudah seperti itu insya Allah bidadari itu lewat. Kalah gitu ya. Nah jadi qasiratu tarf. Lalu kemudian yang kedua, lam yatmithunna insun qablahum walajan. Tidak pernah disentuh sama jin maupun manusia. Nah, misalnya kita melihat kisah dari Sayyidatina Maryam alaihissalam. Sayyidatina Maryam ini ibunya Nabi Isa alaihissalam. Itu disebutkan beliau itu bahkan sampai tidak pernah melihat laki-laki kecuali Nabi Zakaria yang ayah angkatnya, gitu ya. Jadi seumur hidupnya tidak. Sampai ketika Jibril itu masuk ke tempat beliau ya dalam bentuk laki-laki, dia langsung minta pertolongan sama Allah. Ini kita lihat betapa indah akhlaknya ibunya Nabi Isa alaihissalam ini ya. Jadi dia langsung angkat ininya lalu dia berdoa inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Saya ini berlindung kepada Allah dari kamu kalau kamu orang yang bertakwa. Masya Allah tuh. Bandingkan dengan wanita-wanita yang jangankan melihat ya dibawa-bawa sama orang lain ke sana kemari. Gimana mau dicemburui sama bidadari yang seperti itu. Jadi kita hiasi akhlak kita seperti itu. Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ya disebutkan wanita yang dicemburui bidadari itu adalah yang menutup auratnya, ya. Menutup auratnya wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin, hendaklah dia melabuhkan kerudungnya itu sampai ke dadanya, ya. Nah, kerudung di sini Mas Fadli kerudung yang syar'i gitu. Jadi bukan kerudung terus nanti rambutnya ditonjolin begitu, bukan seperti itu, ya. Nah, jadi enggak itu. Kemudian tidak transparan kerudungnya ya. Kenapa? Karena di dalam hadis dikatakan riwayat Bukhari wa Muslim bahwa kerudung wanita di surga itu lebih indah dari dunia dan seisinya.
bayangin mungkin Ustazah Lulung tahu kalau misalnya bahan yang paling indah itu di dunia kalau untuk ini apa Versace atau apa Oh, kayak itu gitu. jauh lebih mahal dari itu ya. Nah jadi para wanita sekarang kita hendaknya kita siapkan diri kita, menundukkan pandangan jangan mau disentuh sama yang bukan mahram gitu kan. Lalu kemudian menutup aurat kita, hiasi dan akhlak, maka insya Allah kita akan bisa mengalahkan hurun in yang Masya indahnya tadi kalau dipandang tidak akan berpaling lagi. Betul, gitu. betul. Nah, jadi demikian Mas Fadli. Jadi yang indah aja bisa kalah gitu loh sama wanita-wanita di dunia ini asal mereka tadi menjaga tadi tuh. Jaga ya, aurat. ya menjaga auratnya, terus berakhlak baik, menjaga pandangannya. Ya tadi juga ada lagi bicara yang tadi di awal dari guru kita Ustadz Maulana macam-macam yang penyayang binatang. Ini Masya Allah luar biasa nih ilmunya nih luar biasa. Nah sekarang kita akan lanjutkan lagi tapi sebelumnya saya mau bacakan dulu nih ada yang masuk lagi nih dari Instagramnya Islam itu Indah. Nah ini sekarang kita coba bacakan dulu dari Lel Yuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Ustadz Ustazah. Ini kayak mau lewat dia nih. Saya mau bertanya, bagaimana seharusnya kita bersikap pada orang-orang yang senantiasa memandang kita sebagai wanita murahan, melecehkan secara verbal dan kadang dengan sentuhan. Padahal wanita tersebut bahkan bukan wanita dengan profesi seperti itu. Maaf tentunya Ustadz ya, Ustazah saya tahu saya yang saya maksud. Hanya saja wanita itu seorang single, hidup sendiri di perantauan harus seperti apa dan bagaimana ya bersikap pada laki-laki semacam itu. Bukankah di dalam Islam mengajarkan bahwa kita tidak boleh membalas perbuatan jahat dengan kejahatan? Terus apakah yang harus lakukan? Apakah harus diam atau menerimanya begitu saja? Mohon pencerahannya Ustaz Ustazah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Lulung nih. Jadi ini perempuan ini kalau boleh dibilang ini mengalami pelecehan seksual sebenarnya ini, ya kan? Dia dianggap rendah di mata laki-laki itu padahal ini perempuan tidak seperti itu. Bagaimana penjelasannya izin silakan. Baiklah pemirsa, mohon izin. Tadi guru kita udah bilang salah satunya. Lam yatamis hunna insung qoblahum walajan. Tidak pernah disentuh, nggak pernah maaf ya yang namanya dilecehkan. Karena apa? Karena sudah menutup auratnya. Jadi kembali kepada yang bertanya, mohon ya sayang ya. Apakah kita sebagai wanita biar nggak dilecehin, biar nggak direndahkan mungkin dengan verbal maupun dengan sentuhan. Sudahkah kita menutup aurat kita? Karena kadang-kadang emang perempuan selalu disalahin Pak Ustadz. Kenapa? Ini perempuan juga sih buka aurat. Sekarang dua-duanya deh kita saling menjaga. Dan tadi dinyatakan dalam surat An-Nur ayat 30, laki-laki juga menjaga. Tadi guru kita sudah menyatakan Habib Nabil, ya kan? Laki-laki juga harus menjaga pandangannya, menjaga kemaluan. Perempuannya juga begitu. Wa kullil mu'minat, katakan kepada perempuan-perempuan mukminah untuk juga menjaga pandangannya, menjaga kemaluannya. Artinya apa? Jaga auratnya, itu yang pertama. Yang kedua, kita udah jaga aurat, jangan dilenje-lenjein lagi suaranya kalau ngomong. Ya sering banget nih kita ya kalau kita ngomong sama suami kita mungkin tinggi suaranya. Malah kayak bukan mahram suaranya lembut banget. Ada Habib Nabil, makan dulu siapa? Ikan bengek apa-apaan tuh suara ya. Nauzubillahimin zalik. Maka dalam surat Al-Ahzab dinyatakan fala tahdona bil qaul. Sebagai seorang wanita di samping menjaga auratnya, menjaga suaranya juga. Tadi nyatakan oleh guru kita sopan ya kan. Sopan lembut bukan berarti manja. Karena apa? Fala tahdona, jangan dimanja-manjain, jangan diimut-imutin, jangan yang namanya dilebay-lebayin suaranya. Karena apa? Karena kalau kita sudah mengundang nanti dilecehin, dilecehin kita kagak mau. Jadi kita pun juga harus menjaga diri. Karena apa? Kita nggak bisa nyalain orang itu sih begitu. Jangan saling salah-salahin. Kita saling menjaga. Kalau udah begitu juga, maaf udah kurang ajar juga. Nazwan Jalik, wah jurhum hajron jamila. Dijauhi dia dengan cara yang cantik. Ini kayaknya udah gak menghargai nih. Udah dikasih tau kayak gini, kayak gak menghargai. Berarti aku yang harus menghindar. Kira-kira begitu, Pindah mohon tempatnya. maaf. Pindah tempat gitu loh. Jadi gak usah yang namanya kita juga nantangin. Kecantilan lah bahasanya. Nauzubillahimin zalim. Jadi kalau bahasanya tadi, jangan tundukkan pandangan, jaga kemaluan. Kemaluan itu artinya rasa malu. Al-haya'u minal iman. Malu adalah sebagian daripada iman. Ini kadang-kadang maaf banget, walaupun ya maaf banget. Kadang-kadang emang cewek tuh lebih agresif sekarang ini. Lebih berani yang namanya astagfirullahaladzim. Maaf ya Habib, maklumlah kita gaul dengan cewek-cewek gitu deh ya. Dan yang terakhir adalah di samping kita menjaga pandangan, menjaga kemaluan, kemudian suara ya jangan ini. Berlakulah sopan sebagaimana tadi yang guru kita sudah sampaikan. Malu kita sama bidadari, harusnya kan bidadari cemburu sama kita. Malah kita
kasar. Nauzubillah min zalik. Ya mudah-mudahan kita bisa menjaga semua itu. Jadi kalau kita pengen dijaga, jaga. Kalau emang itu bukan, maaf nih, misalnya ada satu apa namanya, Pak Ustadz, ada satu kenyataan fakta misalnya, maaf punten kita tinggal misalnya sama bapak sambung, kalau kata orang sama bapak tiri. Kita juga harus hati-hati karena itu bukan mahram. Ibaratnya gitu ya. Apalagi kalau misalnya terjadi pelecehan di dalam rumah tersebut. Ini ada seperti itu. Nah ini nauzubillah min, kita harus hati-hati. Siapapun kita harus jaga aurat kita. Insya Allah dijaga oleh Allah Masya Subhanahu Wa Taala. Allah. Jelas ya, mudah-mudahan tadi Mbak yang bertanya nih. Sekarang kita coba lanjut lagi nih. Habib, mohon izin Bib. Ini mungkin kita bisa flashback nih ya. Tentang kisah dari zaman dahulu nih mengenai orang yang telah melihat bahkan menjadi rebutan para bidadari surga nih. Boleh dijelaskan, mohon izin waktunya, silakan Bib. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Guru Maulana, Guru Ustazah Lulung. Jadi hadirin sekalian, hadirat sekalian, anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah. Banyak kisah-kisah ya Mas Fadli yang menceritakan tentang baik itu Rasulullah SAW, baik itu para sahabat, baik itu para aulia, ya orang-orang terdahulu, para ulama terdahulu yang berjumpa dengan bidadari dalam mimpi. Salah satunya misalnya diceritakan tentang seorang sahabat namanya Julaibib. Ya, jadi Julaibib ini kalau bahasa Arab artinya adalah orang yang jubahnya kependekan gitu ya. Jadi kenapa dia disebut begitu? Karena dia ini mohon maaf ya disebutkan di dalam hadisnya itu dia tidak cakep sama sekali ya Ustaz. Tidak cakep, tidak kaya, jadi dia udah miskin, udah pendek, udah tidak menarik sama sekali. Tapi dia punya satu hal yang luar biasa, dia senantiasa ke masjid paling dulu gitu ya. Jadi amalnya luar biasa. Nah suatu waktu ditanya sama Rasul SAW, wahai Julaibib, apa kamu nggak mau nikah? Ya. Kata dia, ya Rasulullah, siapa orang di Madinah ini yang mau dengan orang seperti saya ini? Ya. Rasul senyum. Berapa waktu kemudian ditanya lagi sama Rasul, wahai Julaibib, ya apa kamu nggak mau nikah? Dijawab sama lagi, ya Rasulullah, siapa yang mau orang seperti saya? Ketiga kali ditanya sama Rasul, jawabnya begitu, lalu sama Rasul, ayo jalan sama saya. Ini lihat bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW sebagai seorang pemimpin, seorang imam. Dia peduli dengan seluruh jamaahnya, siapapun itu. Dibawa sama beliau, kemudian sampai ke seorang pimpinan Ansor. Bayangin Mas Fadli, pimpinan Ansor, orang kaya, pimpinan Ansor, bangsawan. Ya. Lalu dia bilang, kata Rasul SAW, saya ingin melamar anak kamu. Oh senang. Dikira Rasul yang melamar gitu kan. Nah lalu kemudian kata, oh ya kami senang sekali ini. Bukan buat saya kata Rasul, tapi buat Julaibib. Kaget orang tuanya itu. Bahkan istrinya sampai terpekik gitu ya, teriak gitu. Julaibib katanya, bagaimana anak saya mau suruh nikah sama itu. Terus kata suaminya, ya Rasulullah kami minta izin untuk berdiskusi. Lalu Rasul pulang sama Julaibib, lalu terus ngobrol. Wah istrinya marah-marah gitu ya. Tapi yang luar biasanya itu Mas Fadli, anaknya ini solehah. Udah cantik, kaya, anak bangsawan tapi solehah. Dia membacakan ayat, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu fi amrihim ya min amrihim. Jadi tidak pantas bagi seorang mukmin laki-laki maupun perempuan kalau sudah Rasul punya keputusan, dia mau nyari jalan lain, tidak mau nurut sama keputusan Allah dan Rasul. Saya siap, itu pilihan Rasulullah pasti itu yang terbaik. Nikahlah dia ceritanya, ya Mas Fadli. Ya. Lalu Julaibib ini di hari pertama dengan segala tawaduknya, kamu ini suka nggak sama saya? Saya segini jeleknya, kamu segini cantiknya. Dia sadar diri, ya. Tiba-tiba lagi begitu terdengar suara panggilan jihad. Ya Ustadz Maulana, lalu kemudian berangkatlah Julaibib ini, dia bilang sama istri, saya pamit dulu mau jihad. Padahal sebenarnya dibolehkan orang baru nikah itu tidak ikut dalam panggilan. Tapi dia, saya cinta sama Allah dan Rasul lebih dari kamu. Lalu kemudian akhirnya dia berangkat. Ketika dia berangkat, kemudian ternyata dia mati syahid. Gitu ya. Nah, tapi sebelum mati syahid itu dia mimpi ketemu dengan seorang wanita yang luar biasa cantiknya. Lalu dia tanya siapa ini adalah bidadari. Ya. Nah, salah satu orang sahabat yang mimpi ketemu bidadari itu seperti itu. Sampai kemudian dia katakan ketika bidadari itu ketemu, kata bidadari itu kamu nggak bisa ketemu saya sekarang. Tapi nanti sebelum buka sore ini kamu akan ketemu saya. Dan ternyata Julaibib itu meninggal persis sebelum berbuka. Ya. Nah jadi ini salah satu contoh. Contoh yang lain Mus'ab bin Umair, ya itu juga kebalikannya. Ganteng luar biasa. Tapi dia miskin ketika dia memeluk Islam. Sampai Rasul sedih ngelihat dulu dia tuh paling dicintai wanita, ganteng, kaya, wangi. Tapi ketika meninggal
tinggal seperti itu hanya ditutup kain, kalau ditutup bawahnya kepalanya terbuka, tutup kepalanya bawahnya terbuka, tapi Rasul senyum karena dikejar sama bidadari ketika dia menikah. Itu salah satunya. Waduh ini kisah-kisah zaman dulu nih ya, luar biasa ya. Ini pelajaran banget buat kita semuanya bahwa ketakwaan kepada Allah ini jadi perebutan kita untuk bidadari nantinya ini, Masya Allah. Amin, nih. amin. Nah sekarang kita coba sama-sama lanjutkan lagi nanti setelah yang satu ini, buat jamaah yang ada di rumah, nanti kita setelah ini kita berdoa bersama agar kehidupan kita selalu diberikan kemudahan, rezeki yang melimpah dan juga dijauhkan dari segala macam bahaya serta diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Ya di rumah jangan kemana-mana, kita segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillah.